Jadi ya, ini bill yang saya share di grup tadi ya. Di sini saya bermain di Excelsior Rotterdam, tahan 1,5 menghadapi Feyenoord, skornya 1-2 kita menang. Di sini untuk match pertama ya, dan yang match kedua di sini saya ambil TSV Hatterberg, tahan 1,5 menghadapi Red Bull, skornya 1-2 kita menang. Dan yang terakhir di sini ada Triliga Sweden Superettan ya, saya tahan 1,5, skornya 0-1. Jadi di sini kita CP untuk 3 tim ya, full weight tanpa potongan. Dan untuk 4 tim di sini saya ambil Tottenham pur 3/4, skornya 3-1 kita menang. Ada Manchester City pur 3/4, skornya 0-4 kita menang. Dan yang ketiga ada Barcelona, sementara sudah unggul 0-2 ya, dan lawannya terkena kartu merah 2. Dan terakhir ada Malmo pur 3/4, skornya 0-4. Harusnya di sini kita CP ya kalau misalnya Barcelona memaksimalkan unggul pemain ya. Karena di sini untuk Mallorca kartu merah 2 ya, jadi harusnya nggak bisa mencetak gol ya. Tapi ya namanya pertandingan, kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Dan ini ada 5 pertandingan yang akan main pagi hari ini. Saya ambil Inter Miami over 3,5 menghadapi LA Galaxy. Dan yang kedua ada Chicago Fire, saya ambil win. Dan yang ketiga ada Fortaleza. Di sini saya tahan 1 menghadapi Fluminense. Yang keempat ada EC Juventude, di sini saya tahan 1. Dan yang kelima ada Deportivo Riestra, di sini saya tahan 1. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk kalian yang nonton video ini ya. Dan untuk kalian yang mau gabung grup, bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pembahasan prediksi untuk nanti malam. Ada Chelsea akan menghadapi Crystal Palace ya. Dan untuk kalian yang mau nanya prediksi lainnya, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Pasarannya sini 1 ya, oddsnya lebih Crystal Palace dengan odds 1.82, dan 3/4-nya kalau kita tahan oddsnya 2.13 dan 1/4 di sini ya. Nilai winnya 1.59 untuk Chelsea. Sementara untuk Crystal Palace 4.59 dan turunnya 3.92. Kalau dilihat odds satunya sih di sini, kalau misalnya kalah pun feelingku nggak lebih dari pasaran 1 ya, karena odds satunya sangat dominan lebih ke Crystal Palace ya. Sementara kalau kita lihat ini nilai win away-nya di sini 4.59, yang artinya di sini Chelsea hanya menang di pasaran setengah atau pasaran win ya. Cuman kan di sini nggak ada pasaran setengah ya, paling rendah itu 3/4. Dan kalau kita tahan 3/4 di sini oddsnya 2.13 ya. Harusnya di sini kita di sini bisa nahan di odds 2.13. Jadi saya akan ambil Crystal Palace tahan 1/4 ya untuk handicapnya di sini dengan odds 1.60. Karena kalau misalnya memang terjadi 2-1 ya bill kita jalan dengan posisi WH. Tapi kalau kita tahan 1 di sini, kalau Chelsea menang ya bill kita draw ya. Jadi saya mendingan ambil WH saja di sini dengan odds 1.60. Sementara untuk over undernya 3-nya lebih ke pasaran under ya di sini ya, dengan odds 1.83. Dan 2/3/4-nya kalau kita ambil under, oddsnya 2.07, harusnya bisa ditahan. Dan di sini ada 2,5, cukup aneh ya. Estimasiku sih kemungkinan skor 2-1 ya, atau mungkin bisa saja 1-1. Jadi untuk over undernya saranku untuk bermain di under 3 dengan odds 1.83. Sementara untuk handicapnya saya ambil Crystal Palace tahan 1/4 ya dengan odds 1.60. Selanjutnya di sini ada Athletic Bilbao akan menghadapi Sevilla. Ini pasarannya baru 1 kotak ya. Oddsnya 3/4-nya sangat dominan lebih ke Bilbao dengan odds 1.83. Nilai winnya 1.60, win away-nya 5.60 dan turunnya 3.65. Over undernya 2/4 ya, hanya 1 kotak. Kalau kita lihat di nilai win away-nya di sini 5.60, artinya di sini Athletic Bilbao menang di pasaran 3/4, dan ya kebetulan di sini bursa utamanya 3/4 ya. Jadi bisa dikatakan ini Bilbao sangat dominan. Odds-nya lebih ke tuan rumah 1.83. Nilai win-nya cukup mengunci 1.60, win away-nya 5.60, melampaui 5.50 ya. Yang artinya di sini berarti Athletic Bilbao memang sangat unggul di pasaran 3/4. Jadi untuk handicapnya di sini saya ambil Athletic Bilbao pur 3/4 dengan odds 1.83. Ini bisa
jadikan single bet kalian ya, ambil pur 3/4 dengan odds 1.83. Sementara untuk over undernya saya skip ya. Di sini saya tidak bermain di over under karena ini pasarannya sangat condong lebih ke tuan rumah. Jadi saya akan ambil 3/4 atau colok win ya. Kita ke pertandingan selanjutnya. Di sini ada Volendam akan menghadapi AZ Alkmaar. Pasarannya di sini 1, 1/4 dan 3/4. Nilai win-nya 1.49 di sini ya. Dan nilai win away-nya home-nya 502, nggak mencapai 550. Tapi odds satunya draw-nya cukup tinggi ya, 4.40, harusnya nggak terjadi skor imbang. Bursa satunya sangat dominan lebih ke away dengan odds 1.84. 1/4-nya 2.11 lebih ke away dan ditutup pasaran 3/4. Jadi ini bursanya sangat dominan lebih ke pasaran away ya. Jadi untuk over undernya sih saya tidak bermain di sini ya, karena ini pasarnya sangat condong ke away. Takutnya hanya away yang mampu mencetak gol ya. Dari pasaran satunya 1.84, 1/4-nya 2.11 dan ditutup pasaran 3/4 dengan odds 1.65. Jadi untuk over undernya saya skip, saya ambil AZ Alkmaar pur 3/4 dengan odds 1.65 di sini ya. Sementara untuk over undernya saya skip. Kita ke match selanjutnya. Di sini ada HK akan menghadapi HJK Helsinki. Nilai win-nya 1.45, win home-nya 532 dan draw-nya 452. Pasarnya satunya sangat ke away ya, dengan odds 1.77. 1/4-nya lebih ke away dan 3/4-nya lebih ke away. Dan ini pasarnya sama ya, dari 3/4, 3,5 dan 3 sama AZ Alkmaar. Sementara untuk HJK juga sama, 3/4, 3,5 dan 3. Cuman untuk handicap home-nya sih memang saya sedikit ragu ya, tapi kalau kita lihat di odds away-nya di sini dari odds satunya 1.77, 1/4-nya 2.16 stabil dan 3/4 odds rendah ya. Jadi bisa dikatakan ini draw or win. Makanya saya skip untuk over undernya ya. Saya lebih prepare untuk bermain di handicap saja. Jadi untuk handicapnya saya ambil HJK ya, pur 3/4 dengan odds 1.61. Sementara untuk over undernya saya skip ya. Oke, itu saja untuk pembahasan prediksi hari ini ya, dan jangan lupa di subscribe untuk kalian yang baru nonton channel ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk kalian yang belum mempunyai prediksi nanti malam ya. Dan untuk kalian yang mau gabung grup bisa WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Untuk single bet-nya di sini sudah saya jelaskan untuk ambil Athletic Bilbao ya pur 3/4 dengan odds 1.83. Sekian dan terima kasih, salam JP dan sampai jumpa di prediksi-prediksi selanjutnya.